Saudara-saudara yang kasih Tuhan, selamat sore, selamat bertemu berbakti kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara semua saya undang bangkit berdiri, kita akan mulaikan ibadah kita. Kita nyanyikan pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Haleluya.
di sepanjang hidupku. Dengan hormat nanti Bapak Haryandi akan buka ibadah kita di dalam doa. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau sore hari ini kembali kami boleh berkesempatan untuk kami kembali beribadah kepada Tuhan. Engkau sudah izinkan kami untuk kami ada di rumah Tuhan. Engkau memberikan kerinduan di dalam hati kami untuk kami ada di rumah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami boleh mendengar firman Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya. Biar kami boleh menikmati suasana sorga di tengah-tengah kami. Waktu kami mendengar firman Allah, kami boleh mendengar suara Tuhan. Kami boleh belajar untuk mengutamakan Engkau. Biar hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilahkan duduk. Hanya karena kasih setia Tuhan yang besar saja, sore ini kita boleh kembali bersama-sama berkumpul untuk memuji dan membesarkan Dia. Kita nyanyikan pujian segala puji syukur. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Haleluya. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah
dia, haleluya. Ku mau sorak tentang dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Yang itu mengikat memuji Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Puji Tuhan. Saudara, ruang kesaksian dibuka bagi saudara yang rindu ingin menyaksikan kemurahan Tuhan, ingin memberikan persembahan pujian, saya persilahkan maju ke depan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom, selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami. Saudara, saya ingin menyaksikan tentang anak kami, Benai. Hari ini adalah ulang tahunnya. Kemarin tanggal 28, 100 hari anak kami dipanggil Tuhan. Dan saya ingin sedikit bercerita tentang pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari-hari kami. 1 tahun yang lalu, anak kami sebenarnya sudah mendorong kami untuk kami pulang ke Cianjur. Ada perdebatan saya dengan dia. Untuk apa? Saya di Bali sudah merasa mendapatkan pekerjaan lah. Saya bingung kalau di Cianjur mau kerjain apa. Tapi dia maksa harus pulang. Kami gumuli dalam 1 tahun. Dan akhirnya oke. Setelah kita ditimpa pandemi dan kondisi ekonomi kami memang serba sulit begitu di kena kondisi pandemi, karena di Bali kita hanya mengandalkan dari dunia turis. Jadi selama berapa bulan saya tidak ada pekerjaan dan kita putuskan untuk pulang. Tanggal 16 Agustus kita sama-sama pergi dari Bali menuju Tulungagung, karena tanggal 17 itu adik kami Pendeta Timotius mengawinkan anaknya yang pertama, pas tepat tanggal 17 Agustus hari Senin. Dan hari Minggu setelah kami kebaktian di GPD Gloria, kami pergi bersama-sama ke Tulungagung. Saya bertiga, istri dan kakaknya Benaya di mobil, dan Ben tetap kekeh kepingin naik motor ke Tulungagung. Itu pertemuan tanggal 17 itu adalah pertemuan kami yang terakhir dengan Benaya. Dan tanggal 17 malamnya kami bertiga langsung melanjutkan perjalanan. Setelah selesai acara kami melanjutkan perjalanan ke Cianjur. Istri saya dan kakaknya Ben di Moses, kita tinggal di Bandung, dan saya sendirian di Cianjur bersih-bersih rumah karena 7 tahun rumah nggak pernah dibersihkan. Nah, hari Jumat sore saya sudah berencana menjemput istri dan Moses karena sudah ada ruangan yang layak untuk kita tinggal, untuk kita tidur.
Dalam perjalanan menuju Bandung di Raja Mandala, saya dapat telepon dari orang nggak saya kenal, dan setelah saya telusuri ternyata bekas sales Suzuki yang pernah kita berhubungan, dan dia memberi kabar, Pak benar nggak punya anak namanya Benaya Christian? Iya, dia kecelakaan Pak. Saya langsung minggirkan mobil dan saya berhenti. Bapak tolong hubungi nomor ini. Nah, saya hubungi nomor tersebut, ternyata nomor dari Pusunda. Pusunda itu Ikatan Keluarga Sunda di daerah Tabanan. Dia yang menelusuri kami melalui Facebook dan sempat chat saya di Facebook, tapi nggak saya abaikan karena nggak kenal. Dan dia memberi kabar kalau anak saya dalam kecelakaan. Saya sempat bertanya, bagaimana kondisinya? Bapak tenang aja, karena kami sudah mengurusi semuanya. Kalau nggak ada saudara atau keluarga di sini, kami akan urus semuanya di sini. Nah, saya tanya sekali lagi, bagaimana kondisinya? Udah tenang aja Pak, sekarang udah di rumah sakit. Mereka tetap kekeh tidak memberitahu kondisi anak kami. Nah, langkah pertama saya langsung menghubungi Bu Gem, Pak Gem di GPD Gloria, Bu Helga Bahari, dan beliau langsung spontan pergi ke Tabanan. Dalam perjalanan normal mungkin dari Denpasar Tabanan sekitar 1 jam. Nah, sepanjang perjalanan itu saya seperti nyetir mobil seperti sudah tidak menjejak lagi. Saya seperti udah, tapi saya berusaha untuk pelan dan konsentrasi di jalan. Pikiran saya sudah ada firasat yang tapi saya tetap berdoa, Tuhan mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Dan setelah Bu Gem dan Pak Gem, Pak Nemo dan Bu Helga melihat langsung jenazah ini, memberi kabar ke saya bahwa memang anak saya sudah positif tidak ada dan meninggal pada waktu kecelakaan. Saudara, waktu pertama kali mendengar itu saya berhenti lagi. Saya mencoba berapa menit untuk mengembalikan kepercayaan diri saya, konsentrasi saya. Saya seperti ingin terbang langsung ke Bali. Tapi ya itu yang saya tetap saya puji respect dengan Bu Gem, yaitu langsung langkah pertama Bu Gem dilakukan adalah memutus hubungan, mengeluarkan istri saya dari grup WhatsApp Glorious karena takut jemaat sana pasti banyak, karena berita itu pasti langsung beredar di Glorious. Dan istri saya dikeluarkan dari grup Glorious sehingga cuma saya yang tahu kondisi anak saya, kondisi keadaannya. Sepanjang perjalanan menuju ke Bandung, saudara, saya seperti dari Raja Mandala ke Bandung itu saya tempuh 2 jam. Dan ketika pertama kali saya kasih kabar ke istri saya, seluruh rumah histeris. Saya dipukuli, istri saya, waduh luar biasa. Mendengar berita itu, kami tidak percaya. Kenapa? Tapi kami mencoba. Malam itu juga saya udah, ayo kita pergi. Tapi untungnya istri saya masih berpikir tenang. Tunggu, diam dulu. Diam, nanti biar dia mengatur. Akhirnya saya tunduk. Malam itu juga kami ingin cepatlah ke Bali. Mungkin kalau ke Bali juga mungkin dalam kondisi yang konsentrasi nggak karu-karuan, mungkin malah nggak sampai-sampai. Akhirnya kami diam dan semua, puji Tuhan, semua sudah diatur. Tiket kami, perjalanan kami dengan protokol COVID yang ketat, kami bisa pergi dengan mudah ke Denpasar dan kami boleh menjumpai jenazah anak kami. Kami di sananya diam karena segala sesuatunya sudah semua diurus oleh jemaat Gloria. Semua segala sesuatu kami hanya diam. Kami menyerahkan segala sesuatunya kepada Pak Gem dan jemaat di Gloria. Puji syukur Tuhan bahwa anak kami mungkin sebagai orang tua secara fisik, tapi mengenal secara pribadi lebih dalam
adalah teman-temannya. Kami tidak tahu aktivitas Benaya, tapi kesaksian-kesaksian dari teman-temannya itu yang menguatkan kami. Ternyata dia mampu menempatkan dirinya sebagai anak terang. Di tengah pergaulannya ternyata dia juga masih mampu menjaga dirinya sebagai anak yang boleh membanggakan gereja dan keluarga. Kami mengucap syukur bahwa karena seluruh perjalanannya, karena sikap hidupnya, membuat kami semuanya dimudahkan, membuat kami semua seperti berjalan di dalam tidak usah mikirin apa-apa. Bahkan ketika kami pindah lagi ke Cianjur sekarang ini, semua karena pertolongan anak kami ini, sehingga semua segala sesuatunya pertolongan Tuhan terjadi atas anak kami. Kami tidak tahu, sampai sekarang pun kami masih bertanya, rencana apa Tuhan untuk kami? Kenapa anak kami dipanggil? Pasti Tuhan punya sesuatu yang untuk kami yang masih ada ini, untuk melakukan sesuatu kehendak Tuhan. Saat ini kami masih menganggap bahwa anak kami itu hanya pergi dan pasti akan pulang entah kapan. Tapi kami percaya bahwa saat ini Benaya sudah bahagia di sana dan tetap menyertai kami sepanjang langkah kami, memberi kami separat spirit untuk tetap maju di dalam segala keberadaan kami. Sekali lagi kami mengucap syukur juga kepada saudara-saudara gembala-gembala kecil yang sudah membentuk anak kami di Cianjur, sehingga Benaya menjadi pribadi yang tidak memalukan untuk jemaat Cianjur. Dan kami percaya rasa kehilangan kami adalah kebahagiaan semuanya, untuk bahwa kami boleh merasakan campur tangan Tuhan di dalam setiap langkah kami, untuk kami boleh lebih mendekatkan diri pada Tuhan untuk mengetahui rencana Tuhan selanjutnya. Terima kasih, demikian kesaksian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur atas segala sesuatunya. Haleluya, puji Tuhan. Rencana Tuhan selalu yang terbaik buat kita, walaupun seringkali kita tidak mengerti. Dia tetap jadi pengharapan kita semua. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian pengharapanku. Haleluya. Yesus saja yang mati atas Golgota. Amin. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapan. Dia menyediakan bagiku di surga. Dia
harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus penebus dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapan. Dia menyediakan. Bagiku di surga, tempat yang indah dan senang. Dikuatkan kokoh bagai karang. Yesus Dia harapan. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus penebus dosaku. Yang pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapan. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Yesus penebus dosaku. Yang pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapan. Yesus Dia harapanku. Yesus Dia harapan. Yesus Dia harapanku. Yesus Dia harapanku. Haleluya, puji Tuhan. Kita tetap berdiri. Sebentar kita akan dipuaskan oleh firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Kami sangat merindukanmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa, seperti rusa rindu
Yandi akan berdoa. Lama kiara lama. Saudara yang kasih, mari kita satukan. Bapa yang baik, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang boleh kami rasakan pada saat sore hari ini Tuhan. Terima kasih buat urapan-Mu yang di tengah-tengah kami Tuhan boleh kami rasakan. Bapa di dalam surga, biarlah segala pujian, penyembahan, serta kesaksian yang telah disampaikan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Engkau boleh berkenan ada di tengah-tengah kami. Bila sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Mari kiranya Kau urapi hamba-Mu yang akan berbicara. Sembunyikan dia di balik salib-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kau pakai bibir mulut hamba-Mu. Supaya setiap firman yang disampaikan boleh benar-benar apa yang menjadi isi hati-Mu. Yang boleh disampaikan kepada kami. Sementara kami yang mendengarkan boleh kami diurapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kami boleh menerima firman-Mu. Kami pulang dengan sukacita yang daripada Engkau, damai sejahtera yang daripada-Mu Bapa. Tuhan, sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu, dan kami siapkan hati dan pikiran kami untuk firman yang akan disampaikan buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk. Acara selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang bertugas. Haleluya. Salam sejahtera, selamat sore semua. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, berapa banyak yang merasa Tuhan baik dan dekat dengan kita sore hari ini, amin. Saudara, kita sudah puas memuji Tuhan. Saya yakin kita semua sudah mengarahkan hati, kepikiran, seluruh hidup kita kepada kehendak Tuhan, kepada apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kita. Di akhir bulan November ini, kita akan kembali memperhatikan tema kita, yaitu tentang bagaimana kita mengutamakan Tuhan. Dan seperti yang sudah saya sampaikan dari tadi pagi dan juga di awal dari bulan November, Bapak Ibu, saya mengajak kita kembali membuka Alkitab kita di dalam surat Kolose, surat yang menjadi tema yang sejalan dan seiring dengan apa yang sedang kita bahas, yaitu pentingnya Kristus Tuhan sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Dan sore hari ini saya memberikan judul khotbah saya, Christ is all and is in all. Tuhan itu, Kristus itu adalah semua dan Dia ada di dalam segala sesuatu. Mari kita buka dalam Kolose pasal yang ketiga. Saya akan membaca dari ayat yang Saya mau baca dari ayat yang ke-5, Bapak Ibu ya. Nanti kita akan baca sama-sama ayat yang ke-11, Kolose 3, ayat yang ke-5, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Mari sama-sama dengan saya yang ke-11, 2, 3. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Christ is all and is in all. Tuhan Yesus ada di dalam semua. Dia adalah semua dan segala sesuatu adalah Dia.
Saudara, yang menjadi pergumulan dari jemaat Kolose adalah adanya paham-paham pola pikir yang mencoba membuat umat yang sudah percaya di dalam Tuhan, yang sudah mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, mengalihkan fokus mereka, mengalihkan perhatian mereka, mengalihkan, saudaraku, pusat dari kehidupan mereka yang awalnya dari Tuhan Yesus. Ketika mereka sudah kenal Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan, mereka diajar untuk fokus hanya kepada Tuhan. Tapi oleh karena masuknya pengaruh-pengaruh dari luar, maka umat Tuhan tidak lagi fokus kepada pribadi Yesus, tetapi jadi fokus sama hal-hal yang lain yang kelihatannya baik, kelihatannya rohani, kelihatannya serupa dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus, tetapi sebenarnya justru mengalihkan mereka dari fokus hanya kepada Tuhan dan fokusnya kepada yang lain, saudaraku. Tadi pagi saya sudah jelaskan, ada yang mengajar mereka fokus kepada filsafat-filsafat, pola pikir asing, sekular, pola pikir Yunani pada waktu itu, saudaraku, yang masuk di dalam umat Tuhan dan membuat mereka berpikiran tidak lagi seperti apa yang diajarkan oleh firman, tapi menggunakan pikiran-pikiran, pola-pola pikir, paham-paham yang ada di luar, walaupun mereka di dalam Tuhan. Kemudian juga ada yang mengajarkan mereka untuk fokus kepada makhluk-makhluk roh, fokus kepada pengalaman-pengalaman spiritual, saudaraku, mengalami penglihatan-penglihatan, mengalami hal-hal yang supranatural, itu yang menjadi tujuan, itu yang menjadi fokus mereka, bukan lagi fokus kepada pribadi Kristus, yang adalah wujud yang sebenarnya dari semua penglihatan, semua hari-hari raya, semua aturan-aturan agama dan sebagainya. Mari saya mengajak kita lihat kejadian Kolose pasal 1, kita lihat di situ terlebih dahulu ayat yang ke-15. Saya mengingatkan kita lagi akan pentingnya kita menempatkan Kristus sebagai yang terutama dalam hidup kita. Kolose 1 ayat 15, Paulus mencoba menjelaskan kepada jemaat Kolose, mengingatkan mereka kembali bahwa enggak ada yang lebih daripada Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Enggak ada yang boleh kita tempatkan lebih utama, lebih penting, lebih berharga, lebih besar dalam hidup kita lebih daripada Tuhan. Kolose 1 ayat 15. Ia, yang adalah Yesus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. He is the image, the visible presentation of the invincible God. Dialah gambaran wujud yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Sulung dalam artian dialah yang pertama di atas semuanya. Dia yang awal, dialah yang lebih penting dari semuanya. Dia yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Gak ada yang lebih penting, gak ada yang lebih utama, gak ada yang lebih berharga untuk jadi fokus hidup kita daripada Tuhan Yesus. Ayat 16, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Kenapa dia jadi paling utama? Kenapa dia paling penting? Karena dialah asal muasal segala sesuatu. Dialah penyebab dari segala semuanya ada, termasuk saudara dan saya, termasuk hidup kita, termasuk zaman di mana kita jalani, termasuk dunia, termasuk semua alam semesta, ada karena Dia. Siapa lagi atau apa lagi yang bisa lebih penting daripada Sang Pencipta itu sendiri, daripada Dia yang mengakibatkan semuanya ada. Baik yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan, semuanya ada karena Dia, baik singgasana maupun kerajaan. Siapapun pemerintah, manapun yang pernah ada di dunia ini, semua ada karena Tuhan yang izinkan. Baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Haleluya. Semua-semuanya ujung-ujungnya Tuhan Yesus yang menjadi awal dan jadi akhir. Dan semuanya ada hanya karena Dia yang menginginkan, karena Dia punya rencana, karena Dia yang menghendaki semua ada. Ayat 17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Saudara perhatikan kata segala sesuatu ada di dalam Dia. Ini yang ditekankan oleh Paulus. Bahwa semua yang menjadi fokus yang salah dari umat Tuhan di Kolose ini, semuanya ada di dalam Yesus. Semuanya tunduk di bawah Kristus. Dalam artian semuanya bisa ada itu karena Kristus, karena Tuhan Yesus. Yang mereka jadikan pusat perhatian, pengalaman-pengalaman rohani mereka, saudaraku, ya, mau cari-cari, saudaraku, mujizat, mencari hal-hal yang luar biasa, saudara, banyak orang yang seperti itu. Cari hal-hal yang aneh-aneh, cari hal-hal yang supranatural, supaya merasa dirinya wow, atau supaya merasa hidupnya lebih ada greget atau apalah istilahnya, saudaraku, ya kan. Sehingga seolah-olah
ibadah yang regular seperti sekarang mungkin, atau ya saudaraku ya bersekutu bersama-sama dengan orang percaya, saudaraku dalam setiap hari Minggu datang bersama-sama menjadi sebuah gaya hidup yang kelihatannya nggak ada wow-nya, nggak luar biasanya bagi mereka. Wah, udah nggak ini lagi, udah kurang greget. Saya cari yang lebih, gitu, saudara, yang lebih rasanya kayak gimana gitu, saudara. Ada manifestasi apalah gitu, saudara. Jadi inilah yang menjadi pusat mereka sehingga mereka lupa bahwa semuanya itu. Beliau katakan mau ada greget, mau nggak ada greget, mau ada terasa bagaimana maupun nggak ada terasa apa, semuanya ada di dalam Yesus. Yesus yang lebih penting dari semuanya. Bukan dari apa yang kita rasakan, bukan dari apa yang membuat kita merasa bagaimana gitu, saudara. Nggak penting semuanya, yang penting Yesus ada di dalam semuanya. Dia yang harus jadi pusat dari segala-galanya. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Yang harusnya dipentingkan, yang harus dinomorsatukan oleh seluruh gereja, oleh seluruh jemaat adalah Tuhan Yesus, karena Dialah kepala. Tidak ada satu orang pun, tidak ada siapapun di dalam gereja Tuhan yang boleh mengambil posisi Tuhan Yesus. Nggak akan bisa. Nggak seharusnya ada di situ. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Saudara yang percaya mari katakan, Yesus lebih utama dalam hidup saya. Amin, saudara. Yesus harus yang lebih utama dalam hidup ini. Bukan yang lain. Tadi pagi saya sampaikan, ada orang Kristen yang lebih cari pengalaman-pengalaman rohani, bukannya mencari Tuhan. Datang ke gereja pengen merasakan sesuatu, pengen merasakan hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Bukannya nggak bisa kita temukan, tetapi sudah dikasih Tuhan, bukan perasaan yang menentukan, tetapi iman kita kepada Tuhan yang menentukan apakah kita mengalami Tuhan atau tidak. Kita merasa atau tidak merasa, itu tidak terlalu penting. Semakin kita kenal sama Tuhan, kita belajar hidup dalam iman. Bukan dalam apa yang kita lihat atau apa yang kita rasakan. Itu sebabnya mengapa Paulus mau menekankan dan mengingatkan kembali kepada jemaat Tuhan supaya, ayo dong, tempatkan Tuhan Yesus yang sudah sejak awal sudah diajaran sama kamu. Dia yang lebih utama dari semuanya. Jangan gantikan dia dengan yang apapun. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam dia dan oleh dialah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang di bumi maupun yang di sorga. Sudah mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan. Nggak ada yang bisa menggantikan Yesus dalam hidup kita. Nggak boleh ada apapun itu yang jadi fokus kita lebih utama daripada Tuhan. Dan inilah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang mulai tidak fokus lagi kepada Tuhan, yang mulai fokusnya kepada yang lain. Dia ingatkan, apa sih yang kalian cari? Apa sih yang kalian kejar? Apa sih yang menjadi kerinduan kalian? Apa sih yang menjadi keinginan kalian? Kenapa kalian tidak lagi menyadari bahwa di dalam semuanya ada di dalam Yesus. Christ is all. Segala sesuatunya itu ada di dalam Kristus. Kembali kepada pembacaan kita Bapak Ibu. Ke dalam Kolose tadi ayat yang pasal yang ketiga, kembali kita perhatikan saudara. Di situ Paulus memberikan nasihat kepada orang percaya yang harusnya kamu fokuskan dalam hidup ini, yang harusnya lebih utama dalam hidup ini, yang harusnya membuat kita lebih fokus dalam menjalani kehidupan ini, bukan yang kamu cari yang menganggap diri merasa lebih suci dan dengan segala agamanya, tetapi yang lebih penting adalah yang pertama, saudara saya lihat, mari tolong ditampilkan slide berikutnya. Yang paling penting justru Paulus memberikan kepada jemaat Kolose hal-hal yang praktis. Wujud yang terutama dalam kita bisa mengutamakan Tuhan. Pasal 3 ayat yang keempat, perhatikan di situ. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Perhatikan, apabila Kristus yang adalah hidup kita. Christ is our life. Kristus itulah yang empunya hidup kita. Ada amin Bapak Ibu? Seluruh hidup ini adalah tentang Kristus. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kalau kita menyadari adalah Tuhan atas hidup kita, nggak ada lagi yang kita simpan buat diri kita sendiri, nggak ada lagi kita anggap adalah milik kita, nggak ada lagi yang kita
anggap itu hak saya, tetapi kita menyadari dalam Tuhan segala sesuatu yang ada pada kita diberikan oleh Tuhan, Tuhan yang mempercayakan kepada kita. Dia adalah hidup kita. Apapun yang ada pada kita, semua milik Dia. Seperti tadi kesaksian Bapak Galih. Ya, kalau kita pikir secara manusia, kita pikir dengan pikiran dunia yang fana ini, betapa menyedihkan, betapa mempedihkan hati, betapa membuat hidup ini kelihatannya penuh dengan penderitaan dan musibah dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat dari kacamata iman, Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa Kristus adalah hidup kita, Dia yang punya segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup ini, kalau Dia mau ambil, terpujilah namanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, kata Ayub. Ada amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Entahkah itu harta kita, entahkah pekerjaan kita, entahkah kesehatan kita, entahkah kesempatan kita, entahkah situasi sekarang, saudara, kebebasan kita dibatasi dan sebagainya. Apapun itu dalam hidup ini, Kristus adalah segala-galanya dalam hidup kita. Semuanya milik Dia. Jadi di sini kita melihat bahwa kita harus mengerti bahwa kita sudah nggak punya hak lagi atas hidup kita. Bahwa yang lebih punya hak atas hidup kita adalah Tuhan dan bukan kita. Karena Dialah hidup kita yang sejati, segala-galanya ada di dalam Dia. Kalau kita masih merasa bahwa ini adalah punya saya, ini Tuhan nggak boleh ambil dari saya, ini adalah milik saya nggak mau, pokoknya nggak boleh Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, maka kita akan tarik-menarik dengan rencana Tuhan, akan tarik-menarik dengan kehendak Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa belajar berserah penuh kepada rencananya, kepada kehendaknya. Kita masih pakai, kita punya pola pikir sendiri, kita punya rencana sendiri, kita punya keyakinan sendiri. Dan pada akhirnya saudaraku, kita tahu manusia nggak akan ada yang pernah lebih pintar dari Tuhan. Manusia nggak ada yang tahu masa depan lebih daripada Tuhan. Pada akhirnya toh pasti rencana Tuhan yang jadi dan bukan rencana kita. Daripada kita capek-capek tarik-tarikan sama Tuhan, merebut-rebutan, kita nggak mau menyerah sama Tuhan, Tuhan tetap menuntut kita menyerah. Pada akhirnya toh juga kehendak Tuhan yang jadi. Udahlah, lebih baik segera menyerah kepada kehendak Tuhan. Semua yang kita miliki milik Tuhan. Sehingga kita nggak akan terlalu berat ketika Tuhan ambil dari kita. Ada amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nggak akan terlalu merasa, aduh jangan Tuhan, aduh nggak boleh Tuhan, aduh. Toh juga Dialah hidup kita itu sendiri. Di dalam Dia kita tahu. Kalau kita mungkin terasa kehilangan sesuatu, pasti di dalam Dia Tuhan akan kembalikan lebih dan lebih lagi. Dia nggak pernah mau membuat kita rugi, nggak pernah tujuannya itu membuat kita celaka, tetapi apa yang Dia ambil dari kehidupan kita, imani dan yakinkan Tuhan mau menggantikan lebih dan lebih lagi. Apapun itu bentuknya. Tapi yang pasti kita harus menyadari wujud dari mengutamakan Tuhan, saya tulis di situ, adalah cara hidup. Nah ini yang ditekankan oleh Paulus, yang berpusat kepada Kristus. Saudara jangan berpikir bahwa kalau kita mengutamakan Tuhan, lantas kita selalu rajin ke gereja, selalu rajin ibadah, selalu rajin pelayanan, dan kita lupakan semua yang lain, kita nggak mau penuhi tanggung jawab kita yang lain dalam kehidupan ini. Saya kira ada banyak tanggung jawab. Tapi justru Paulus mau menunjukkan dari pasal 3 dan pasal yang keempat, Bapak Ibu ya, yang Paulus mau nasihatkan kepada jemaat Kolose, daripada kalian mengejar-ngejar hal-hal yang nggak jelas, mau cari aturan-aturan agama begini, begitu, supaya kamu merasa diri saleh dan sebagainya, daripada kamu kejar semuanya itu, kamu seharusnya mengejar Kristus yang adalah segala sesuatu itu, semuanya ada di dalam Dia. Dialah yang menjadi penggenapan, Dialah yang menyempurnakan semuanya itu. Kalau kamu ada di dalam Dia, semua hukum-hukum itu sudah nggak penting lagi, asal engkau tetap tinggal di dalam Dia. Dan Kristus itu adalah hidup kita, jadi Dia mau mengajak kita untuk fokus kita kepada hal-hal yang praktis. Poin berikutnya, bagaimana cara kita bisa mengutamakan Tuhan, dan saya rasa ini penting bagi kita di akhir dari bulan ini, di penutup daripada tema ini Bapak Ibu. Bagaimana sih kita bisa mengutamakan Tuhan? Yang pertama kita lihat ayat yang ke-9, pasal yang ketiga. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Paulus memberikan sebuah gambaran di sini. Kalau kita mau mengutamakan Tuhan, kalau kita mau benar-benar fokus kepada Tuhan, kalau kamu mau memiliki hidup yang benar-benar fokus kepada hal yang benar, maka nomor satu yang harus kamu kerjakan, fokuslah untuk
digambarkan di sini sudah seperti ilustrasi. Pakai setiap hari baju Kristus, baju manusia baru yang Tuhan sudah berikan ketika kita ada di dalam Tuhan. Dan tanggalkan pakaian lama kita yang sudah kotor, yang sudah bau, saudaraku, yang sudah terkontaminasi. Tanggalkan, buang, pakai baju yang baru setiap hari. Ini bicara tentang tindakan setiap hari sudah dikasih Tuhan. Kalau saudara sudah ada di dalam Tuhan, maka kita sudah dijadikan ciptaan baru. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu. Kita sudah dijadikan manusia yang baru. Tapi Pak Pendeta, saya nggak merasakan apa-apa. Bukan masalah kamu merasa atau tidak. Tuhan sendiri bilang, siap ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Anda sudah jadi pribadi yang baru, ada natur, ada sifat Allah yang baru yang ditanamkan dalam hidup kita. Yang sebelum kita di dalam Tuhan, kita nggak punya sifat itu, kita nggak punya konsep pengertian tentang Allah yang benar itu, kita nggak punya hubungan dan kepekaan akan hadirat Tuhan. Tapi begitu kita di dalam Kristus, sesuatu yang baru lahir dalam hidup kita, yaitu kehidupan Allah mulai bekerja di dalam diri kita. Kalau sepenuhnya dulu kita sepenuhnya hanya tentang aku saja, hanya sepenuhnya tentang kemauan kita saja, semuanya tentang konsep kita, kerinduan kita, kehendak kita. Tapi begitu kita ada dalam Kristus, Bapak Ibu, sesuatu masuk dalam hidup kita yang kenal sebagai pribadi Allah yang ketiga, itu Roh Kudus, dan itu menciptakan sebuah kehidupan yang baru dalam diri kita. Sehingga walaupun yang lama ini masih ada, walaupun kita masih tinggal di tubuh yang lama ini, tetapi yang baru ini dia akan bertumbuh. Hal kerajaan sorga seperti benih sesawi yang kecil, paling kecil di antara biji-biji yang lain. Tapi kalau dia sudah bertumbuh, dia menjadi pohon yang besar sehingga burung-burung bisa bernaung di atasnya. Kerajaan sorga bertumbuh, kehidupan Allah bertumbuh di dalam diri kita, semakin hari semakin kuat. Dan kalau kita terus kasih makan kehidupan rohani kita dengan firman, dengan ibadah, dengan persekutuan, maka manusia baru kita pun makin lama makin kuat, manusia lama kita makin lama makin mundur, kita menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Ini yang harus kita praktekkan dalam keseharian hidup kita. Makanya Paulus bilang, kenakanlah pakaian yang baru itu, kenakanlah manusia yang baru itu setiap hari. Dan ini dimaksud dengan mengenakan pakaian yang baru itu apa, Bapak Ibu? Yang dimaksudkan di sini adalah karakter kita, sifat-sifat kita. Ya, ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saya loncat ke ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dikasihinya, kenakanlah apa, Bapak Ibu? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Mestinya ini yang jadi fokus kita kalau kita memang mau mengutamakan Tuhan. Karakter kita semakin berubah. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu ya. Ini yang harusnya lebih ditekankan, kata Paulus. Daripada kamu mencari, aneh-aneh aja. Ke gereja cuma mau mencari apalah, saudara. No, yang harus diutamakan adalah hari ini udah belum ya saya berubah? Hari ini udah belum sifat saya lebih sabar, lebih belas kasihan, lebih penuh kemurahan, lebih lemah lembut, lebih rendah hati. Haleluya, puji Tuhan. Dan itu yang seharusnya jadi fokus kehidupan kita. Saudara mau dibaharui, amin. Jangan saudaraku ke gereja mau cari suasana-suasana, mau cari sesuatu hanya supaya bisa merasa feel good, supaya merasakan sesuatu, terus pulang kita nggak ada perbedaan karakter, nggak ada berubahnya sifat kita, nggak ada perbaikan dalam sifat kelakuan kita. Kalau kita seperti itu berarti kita salah fokus. Kita fokus kepada agama, kita fokus kepada suasana, kita fokus kepada perasaan kita. Zaman sekarang semuanya dibawa pakai perasaan, Bapak Ibu, semuanya baperan, saudaraku ya. Semua orang jadi baperan zaman sekarang. Padahal Tuhan gak mau kita hidup dengan baper, kita mau hidup dengan iman. Haleluya, puji Tuhan. Dan ketaatan kepada kehendak Tuhan. Rubah karakter kita setiap hari. Lebih baik kita fokus itu, lebih baik kita habiskan waktu kita, energi kita untuk bagaimana saya bisa jadi pribadi yang lebih baik. Bagaimana saya bisa lebih mempraktekkan lagi semua sifat-sifat ini. Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Haleluya. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ada haleluya sudah dikasih Tuhan. Sebelum kita ambil perjamuan kudus, firman Tuhan bilang kalau kamu tidak mengampuni, kamu sendiri tidak akan diampuni. Jangan ambil perjamuan kudus. Berdamai dulu dengan saudaramu, baru kita ambil perjamuan kudus. Ini terlalu suci saudara dikasih Tuhan. Kalau kita nggak mau mentaati perintah Tuhan ini,
Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Haleluya, puji Tuhan. Bilang, saya mengasihimu. Bilang sama kiri kanan Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Suami istri, I love you, honey. Amin, amin, amin. Iya, papa sama anaknya, I love you dad, I love you son, daughter gitu ya. I love you nak gitu ya. Saudara kasih Tuhan, kenakanlah Kristus, dan karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ada haleluya semua. Tadi pagi firman Tuhan bilang, saya ajarkan dengan jelas. Praktis saja bagaimana kita menempatkan Tuhan dalam hidup kita sebagai tempat yang terutama. Selalu bersyukur. Paulus 6 kali bilang bersyukur, bersyukur, bersyukur di dalam surat ini. Padahal dia lagi ada dalam penjara. Tapi surat ini dibuka, aku mengucap syukur bila aku mengingat akan kamu di dalam doaku. Orang kalau dalam penjara terisolasi, hidupnya dibatasi, nggak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu ya, boro-boro pandemi. Sudah di penjara tuh benar-benar udah nggak bisa kemana-mana sama sekali ya kan. Banyak orang jadi stres, banyak orang jadi frustasi, depresi. Tapi Paulus memutuskan memilih untuk lebih baik saya bersyukur aja. Masih banyak hal dalam hidup ini yang bisa kita syukur. Ya bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang kan yang lain, menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Puji Tuhan. Sore hari ini apakah ada ucapan syukur di hati saudara datang ke dalam rumah Tuhan? Apakah saudara bawa dengan beban berat, saudara bawa dengan masalah, saudara terus dalam tengah-tengah puji-pujian, sudah ngajak sukacita, ngajak bersorak-sorai, ngajak saudara bersyukur, tetap aja yang dipikirin, aduh masalah saya, aduh kesedihan saya, aduh duka cita saya, aduh pergumulan saya. Padahal Tuhan mau ngajak kita angkat kepala kita, lupakan diri kita, sembah nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Karena percayalah di balik semuanya pasti Tuhan sedang bekerja sesuatu. Mungkin kita tidak akan pernah bisa mengerti. Tapi percayalah Tuhan gak pernah berbuat salah bagi kita. Puji Tuhan. Jadi saudara, inilah yang Tuhan mau kita fokuskan hidup kita. Ubah karakter kita. Dan mengubah karakter itu gak ada seberhentinya Bapak Ibu. Diperbaharui manusia baru kita tuh gak ada selesainya. Belum ada di antara satu kita pun di sini yang sudah sempurna, yang sudah kayak malaikat, saya yakin belum ada. Termasuk saya juga yang khotbah belum, jauh sekali dari malaikat saudara ya. Masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam kehidupan kita. Itu sebabnya setiap hari ini menjadi sebuah disiplin rohani dalam hidup kita. Selalu kita bertanya, apakah saya sudah jadi orang yang lebih baik hari ini daripada hari yang kemarin? Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Ini yang seharusnya jadi fokus kita. Yang berikutnya, apa yang Paulus mau, saudaraku, untuk kita fokuskan dan bagaimana cara kita mengutamakan Tuhan. Dan ini sederhana sekali, ayat yang ke-18. Paulus kemudian bicara tentang hal-hal yang praktis. Daripada kamu mengutamakan hal-hal yang lain dan kamu fokus kepada yang hal lain, lebih baik kamu mengutamakan Tuhan dengan cara bagaimana? Hiduplah berumah tangga dengan baik. Praktis sekali. Saudara mau mengutamakan Tuhan, amin? Mengutamakan Tuhan itu bukan saudara pergi tinggal di gereja, saudara nggak mau pulang lagi di rumah, saudara nggak mau kerja lagi, saudara nggak mau lagi melakukan apa-apa tanggung jawab sama keluarga dan sebagainya. No, Paulus bilang di sini, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Saudara, ada loh istri-istri yang gak mau melayani suaminya, lebih baik saya jadi gereja saja, saya melayani saja di gereja, saya sibuk dengan urusan-urusan gereja. Bukannya itu gak bagus-bagus. Tetapi ingat sudah dikasih Tuhan, rumah tangga kita itu nomor 1. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan mau kita mengutamakan dia dengan cara bagaimana? Layani yang ada di depan mata kita. Istri tunduk sama suami. Semua istri katakan amin. Oke, baiklah. Mau mengutamakan Tuhan istri-istri di sini. Caranya gampang. Tunduk sama suami. Ganti-ganti ayatnya. Baiklah, saya ganti ayatnya. Hai suami-suami, kasihlah istrimu. Semua suami katakan amin. Nah, lebih baik suami di sini daripada istri-istri. Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ada amin istri? Coba bilang sama suamimu, jangan kasar. Gitu bilang ibu-ibu ya. Udahlah, kalau mau mengutamakan Tuhan, jauh-jauh amat. Mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang saya harus tegas dalam hidup saya dari saya pelayanan di Bali ya. Kalau saya sudah family time. Tolong mengerti jemaat, tolong mengerti ya di Bali. Please, bagaimanapun juga yang nomor 1 dalam hidup saya adalah Helga dan anak-anak saya. Oke, saya
percayakan sama Tuhan sekian banyak jiwa, sekian banyak pelayanan. But tetap saya tahu bahwa tugas saya nomor satu adalah jadi suami yang terbaik, jadi bapak yang terbaik buat anak-anak saya. Jadi anak buat orang tua saya yang terbaik juga. Itu nomor satu. Ada amin semua sudah kasih Tuhan. Keluarga nomor satu. Amin, amin, amin. Nomor satu. Udah jangan terlalu banyak, mengutamakan Tuhan. Udah yang paling sederhana aja. Jadi berkat buat rumah tangga kita sendiri. Jadi berkat di mana kita ada. Nggak repot, nggak ribet sudah dikasih Tuhan. Nomor satukan Tuhan itu. Mengutamakan Tuhan itu nggak ribet. Hiduplah dengan sebaik mungkin sebagai orang yang berkeluarga. Baik kapasitas suami, istri, anak. Karena kita lihat di sini terus. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Semua anak-anak katakan amin. Anak muda katakan amin. Ya baiklah. Karena itulah yang indah di hadapan Tuhan. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Semua orang tua katakan amin. Yes, mari. Anak-anak muda kita butuh mentor, butuh bimbingan kita. Bukannya kita marah-marahin terus, bukannya kita paksa terus dan saudara kita justru harus bisa menolong mereka supaya jangan tawar hati. Zaman sekarang banyak anak muda saudara tawar hati dalam menghadapi hidup. Memang tantangannya generasi zaman sekarang, generasi milenial sama Gen Z ini saudara. Kalau kita pelajari masalah generasi saudara ya, wah luar biasa. Sulit bagi mereka untuk menghadapi dunia ini yang penuh dengan perubahan, cepat sekali semua berubah, cepat sekali semuanya berganti, cepat sekali bagi mereka untuk bisa mencerna segala sesuatu yang ada dalam dunia. Terlalu banyak informasi mereka terima setiap hari, gadget terus mencekoki mereka dengan informasi-informasi yang zaman dulu, zaman saudara dan saya, dan yang senior-senior saya, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di luar sana. Zaman sekarang dalam hitungan detik, hitungan menit, semuanya sudah masuk. Jadi bisa bayangkan mereka itu keblinger, mereka mudah tawar hati menghadapi dunia ini, saudaraku, yang penuh dengan tantangan. Dan ini tanggung jawab kita orang-orang tua untuk memberikan semangat bagi mereka untuk hadapi masa depan. Haleluya. Jadi mari utamakan Tuhan dengan jadi berkat dalam rumah tangga kita. Mari fokus sama pasangan kita, mari fokus sama anak-anak kita, mari fokus sama orang-orang tua kita. Jangan kalau kita pulang dari gereja, kamu urusannya gereja aja terus. Rumah tangga gak pernah diurusin. Tapi saya yakin jemaat Cianjur gak ada yang kayak gitu ya, saudara dikasih Tuhan. Semua baik-baik, semuanya sayang sama keluarganya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Yang ketiga saudaraku, apa yang harus difokus oleh umat Tuhan, bagaimana kita bisa mengutamakan Tuhan, bekerja dengan keras dan jadi berkat di tempat pekerjaan. Yang setuju katakan amin saudara. Hai hamba-hamba, ayat 22, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Paulus bilang ini yang harusnya kamu kerjakan. Kamu punya pekerjaan, kamu punya tugas, kamu punya tuan, kamu punya bos dalam tempat pekerjaanmu, taati mereka. Daripada kamu fokus cari penglihatan, fokus menyembah malaikat, fokus begini, jadi berkat saja di tempat pekerjaanmu. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun yang juga kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Haleluya. Orang yang bekerja excellent, berikan yang terbaik, bukan asal-asalan, bukan hanya untuk dilihat sama bos, tapi betul-betul beri yang terbaik. Sudah kasih tahu, udah pasti karirnya pasti naik yang seperti itu. Udah pasti tuannya pasti senang melihat hamba yang seperti itu. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Semua yang bekerja katakan amin, saudaraku ya. Mari bekerja dengan baik. Udah nggak usah yang aneh-aneh, fokus aja dengan pekerjaan kita. Jadi berkat di tempat pekerjaan kita. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Pasal 4 ayat 1. Hai tuan-tuan, semua yang punya usaha, semua yang menggaji orang, yang punya pegawai, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Kalau kamu mau diberkati sama Tuhan di sorga, berkatilah juga pegawai-pegawai. Jadi sudah kasih Tuhan tempat pekerjaan. Itulah bagaimana cara kita mengutamakan Tuhan. Mari kita jadi berkat di dalam usaha, dunia usaha, marketplace, tempat usaha. Jadi anak Tuhan, garam dan terang dunia di situ. Yang terakhir Bapak Ibu, saya mau cepat. Bagaimana cara kita mengutamakan Tuhan? Paulus mendaftarkan dari ayat kedua sampai ayat yang ke-18. Sekian banyak nama-nama hamba-hamba Tuhan, nama-nama rekan sekerjanya, nama-nama orang yang berjerih lelah bagi pelayanan Tuhan. Dan dia memberikan nasihat kepada jemaat Kolose. Daripada kamu mengutamakan hal yang lain, daripada kamu nyari hal-hal yang enggak, jadilah berkat buat orang-orang yang sedang berjuang bagi pekerjaan Tuhan. Ada amin jemaat Tuhan?
Halo, ada amin jemaat Tuhan. Sadari bahwa kita ini satu tim di dalam kita menjadi berkat dalam menjangkau jiwa-jiwa. Sebagai satu tubuh Kristus, kita satu tim. Ada yang harus di garis depan, ada yang harus di garis belakang. Ada yang harus hadapi jiwa-jiwa di sana, ada yang tugasnya berdoa, ada yang tugasnya mensupport dan mendukung. Masing-masing kita punya tugas. Makanya Paulus bilang ayat yang kedua, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kembali mengucap syukur saudara ya. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Orang-orang seperti ini butuh didoakan, butuh didukung, butuh disupport. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakan waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Semua hal ihwalhu akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, kawan pelayan dalam Tuhan, dan seterusnya. Ada banyak di situ, ada Onesimus, ada Aristarkus, ada Justus, ada Epafras, saudaraku ya, semuanya harus diterima dengan baik. Dikatakan, terimalah mereka dengan baik kalau mereka datang kepadamu. Harus disupport, dibantu di dalam pelayanan mereka. Bapak dikasih Tuhan, ada terlalu banyak yang bisa kita fokuskan dalam hidup ini yang menjadi cara kita mengutamakan Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, kita sudah diberikan sebuah visi yang besar bagi Tuhan. Jadi berkat dunia ini, jadi berkat bagi bangsa ini, jadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebab itu mari, apa yang saudara bisa perbuat untuk pelayanan, apa yang saudara bisa buat untuk mendukung hamba-hamba Tuhan, ulurkan tangan saudara hadapan Tuhan. Percayalah Tuhan gak pernah berutang sama kita ketika kita membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Paulus menasehati jemaat Kolose, ayo ikut terbeban bagi pelayanan, ayo ikut dukung. Biar GPD Cianjur tambah maju di kemudian hari. Amin. Kursi-kursinya bisa tambah penuh, bisa perlu tambah jemaat, tambah ibadah lagi saudara kalau sudah hari Minggu. Puji Tuhan, gak ada yang mustahil. Saya yakin Tuhan mau bekerja dahsyat bagi gereja ini. Tuhan mau pakai setiap saudara. Tuhan mau supaya saudara ikut menjadi satu tim dalam pelayanan. Inilah yang harus kita utamakan lebih daripada yang lain. Saudara dikasih Tuhan, kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Mari pemain musik boleh maju ke depan. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita terima tubuh dan darah Kristus. Mari ambil waktu bersaat teduh sebentar. Saya mengajak kita seperti kata nasihat firman Tuhan, ujilah dirimu sendiri, selidikilah hidupmu. Apakah kita sore hari ini ada dalam keadaan layak untuk terima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Saya minta setiap kepala ditundukkan, setiap mata ditutup. Mari selidiki hidup kita pagi sore hari ini saudaraku. Adakah slack satu dengan yang lain? Adakah masalah kita dengan satu dengan yang lain? Adakah orang-orang yang belum kita ampuni, yang menyakiti kita mungkin, yang membuat kita kesal? Mungkin suami istri ada masalah sebelum datang ke gereja. Mari lepaskan pengampunan pada sore hari ini. Mari kita minta Tuhan, berikan aku hati yang layak untuk menerima berkat-Mu sebelum aku menerima tubuh dan darah-Mu. Ampuni segala salah dan dosaku Tuhan seperti aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Tolong aku untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan. Bagi keluargaku, bagi orang tua, bagi pasangan hidupku, bagi anak-anakku, bagi orang-orang di sekelilingku. Tuhan, aku mau mengutamakan Engkau, menempatkan Engkau lebih utama dari segala sesuatu. Dengan cara mengasihi orang-orang yang ada di sekelilingku ya Tuhan. Terima kasih. Kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia.
kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Saya undang para pelayan boleh maju ke depan. Selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Di hadapan-Mu, ya Kristus, kepala dari jemaat, kepala dari GPDI Cianjur, kepala dari gereja di tempat ini, kami pelayan-pelayan-Mu mengucap syukur karena Engkau layakkan kami untuk duduk sehidangan dengan Engkau ya Tuhan, menerima roti dan anggur yang melambangkan segala berkat yang Tuhan sudah kerjakan dan akan berikan bagi kehidupan kami. Kau yang sudah menebus dan mengampuni segala dosa dan kesalahan, melayakkan kami oleh kasih karunia, sehingga kami layak mendapat berkat yang daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah sebentar ketika kami ambil bagian dari perjamuan kudus, kami lakukan dengan iman percaya kepada setiap janji-janji-Mu, dengan satu kerinduan untuk mentaati kehendak-Mu dalam seluruh segala hal kehidupan kami. Dan kami bisa melihat Engkau yang ada di dalam segala sesuatu ya kami kerjakan ya Tuhan. Baik di tempat pekerjaan, baik di rumah tangga kami, di dalam pergaulan kami, dalam keseharian kami. Biarlah semuanya memuliakan nama-Mu dan Engkau yang selalu ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Siap melakukan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Mari sama-sama kita hormati tubuh dan darah Kristus, kita bangkit berdiri. Siapkan roti. Mari kita memandang dengan iman kita kepada karya salib Tuhan Yesus Kristus. Di malam sebelum menjadi khianati, diserahkan dan ditangkap. Ketika ia makan perjamuan Paskah untuk merayakan penebusan Tuhan atas umatnya. Dia mengangkat roti tak beragi yang melambangkan tubuhnya. Yang sebentar lagi dia tahu akan dihancurkan, akan disakiti, akan dilukai, akan dihinakan. Tapi tetap walaupun ia sedih, firman Tuhan berkata ia mengucap syukur atas tubuh itu. Ia tetap berterima kasih kepada Bapa yang tetap dan selalu mengasihi dia. Lalu ia memecah-mecahkan roti itu dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah, menjadi peringatan akan aku. Tiap-tiap kali kamu melakukannya, sampai kedatanganku kali yang kedua. Biarlah ini menjadi pengingat kita bahwa Tuhan sudah berikan hidupnya, sehingga dia bisa menjadi kehidupan kita. Dia menjadi segalanya dalam hidup kita. Biar kita ingat kalau kita hidup semua karena anugerahnya, karena kebaikannya. Dan kalaupun kita akan tetap hidup, itu semua karena rencananya masih dia genapi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, buat tubuhmu yang benar-benar dalam makanan yang kami butuhkan. Kami tahu dunia tidak akan pernah memuaskan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang layak kami jalani dalam hidup ini, yang layak kami sembah, yang layak menjadi terutama dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami makan, kami diberkati. Mari katakan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Setelah makan, Yesus mengangkat cawan. Dia mengucap syukur atasnya, memberkatinya dan berkata, ambillah dan minumlah dari cawan anggur ini. Itu menjadi peringatan akan aku. Sebab sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil dari pokok anggur, sampai nanti aku meminumnya bersama-sama dengan kamu di kerajaan Bapa-Ku yang mulia. Sungguh betapa dia merindukan saatnya dia bisa bersekutu dengan kita kembali, saudaraku. Kita bisa berjumpa dengan dia di dalam sukacita yang kekal di surga yang mulia. Dan kita tahu hati kita selalu merindu ke sana. Tidak ada sukacita terbesar, tidak ada anggur yang ternikmat selain sukacita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bila anggur yang menjadi darah Kristus menyucikan hati nurani kita, menjadikan kita ciptaan yang baru, memberikan kita kekuatan untuk mengubah karakter kita, menjadi berkat buat rumah tangga dan bahkan buat bangsa dan negara kita di dunia pekerjaan yang kita lakukan. Mari kita minum darah Kristus dan katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Benar Tuhan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku.
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari katakan sekali lagi, katakan. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang kekal. Kau selalu ada, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang kekal. Mari Bapak Ibu yang punya pergumulan di dalam hadirat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan melihat imanmu pada sore hari ini. Tuhan melihat keyakinanmu, Tuhan melihat penyerahanmu kepada Dia. Bila Dia yang sudah memberikan putranya bagimu, yang sudah memberikan yang terbaik yang Dia miliki bagi engkau. Dia juga yang akan meneguhkan hatimu dan memberikan segala yang menjadi harapan dan doamu. Biarlah tubuh Kristus yang ada di dalam engkau mengerjakan kekuatan kemampuan bagimu untuk melakukan segala kehendak Tuhan, sehingga dalam segala situasi yang kau hadapi, kau tetap berjalan dalam kebenaran. Kau tetap jadikan Yesus sebagai yang terutama dalam hidupmu, dan Tuhan bekerja, menolong, berperang ganti engkau, memberikan engkau kemenangan yang telah Dia lakukan, yang telah Dia kerjakan di kayu salibnya. Terimalah kemenanganmu, terimalah jawaban doamu dengan iman, dan percayalah Bapamu lebih tahu apa yang terbaik bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Yang berdoa dengan iman katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada yang melayani.